Hello my guys, sobat wisata, sobat traveler Nusantara. Oke, masih kembali ya bersama Ogi Channel 091 tentunya. Oke, kita kali ini masih akan liputan di Semarang lagi ya, kota tercinta ya, kota Lumpia, kota Semarang. Kita sekarang berada di wisata alam ya, ekowisata Tenjomoyo. Oke, kalian kalau mau ke Tenjomoyo, aksesnya ke arah Stadion Jatidiri ya, ke arah Stadion Jatidiri atau ke kampus Unika atau ke kampus Untak ya, Universitas 17 Agustus Semarang. Ya itu nanti ketemu pengkolan arah turun, ya tinggal turun aja nanti ketemu jembatan itu. Jembatan yang sangat ikonik ya di Tenjomoyo. Oke, kita sekarang udah memasuki wilayah area ekowisata alam Tenjomoyo. Kayaknya belum afdol ya kalau saya jalan sendirian menerangkan ke pemirsa, nanti saya takut salah omong. Makanya saya akan menghadirkan narasi atau narasumber. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Oke, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Wagiman. Pak Wagiman. Wagiman. Sebagai apa Pak sini Pak? Saya sebagai warga. Warga setempat ya, Ya. Pak Wagiman sebagai warga setempat. Oke, kalau Bapak sendiri Ya. dengan Pak siapa? Dengan Pak Haryadi atau Pak Hari. Pak Haryadi Yes. atau lebih gampangnya dipanggil Pak Hari. Ya. Oke. Pak Hari sendiri sebagai apa Pak? Sini Pak. Saya sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Ya, tahun kemarin, ya? Ya, tahun kemarin ditugaskan dari Pak Wali melalui Bu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang sebagai PLT. PLT itu apa Pak? Kepala UPTD Tenjomoyo. PLT itu pelaksana tugas. Pelaksana tugas Pelaksana lapangan tugas, mungkin. ya. Oke, PLT Ya. dari Pak Edi langsung ya. Ya. Oke, disuruh ditempatkan di UPTD sini. Ditugaskan di UPTD Hutan Wisata Tenjomoyo. Oke. Iya. Niki mengke Pak sinten Wong? Wah, Pak Wagiman. Pak Wagiman badhe derek jalan-jalan mboten ke dalam. Monggo dikersake. Oh, nggih, maksudnya ben mboten hampa ngoten lho, gitu nek berdua tok kan kadose hampa nek Wonten wonten kula niku pertama warga setempat kan saged jelaske mungkin. kula niku malah jelas kula pertama cikal bakal sing nggih Bodin kula. Oh, alah, Kita kan cikal ada bakal. Oke. Jadi dulu ada wong mlebu teng mriki, Iya. belum ada orang masuk sini. Itu saya yang bikin badan Ah, iya lupa, maaf pemirsa. Ya saya Pak, rokoknya bisa dibuang, Pak. Kita nggak bisa ngerokok, aku harus ngerokok. Waduh. Ini yang jauh Pak, masalahnya ditonton dari kalangan umur juga. Nanti kalau anak-anak nanti takutnya kita memberi contoh. Karena setiap saya liputan saya nggak pernah. Ya nanti aja nih biar habis ya mana-mana Iya. ya. Ya, nggak apa-apa. jalan dulu aja. Jadi sampean jangan di-shoot ke kamera Mas, bapaknya lagi ngerokok. Oke pemirsa, karena kita nggak pernah settingan ya, kita nggak pernah editan dan kita live record. Ya. Jadi tadi mohon maaf kalau misalnya bapaknya lagi rokok, karena memang setiap konten saya dimanapun nggak pernah ada aktivitas lagi merokok. Oke, dimaafi ya pemirsa. Oke. Untuk diukur. Oh iya, Ya, monggo Mas. dengan Oke. protokol kesehatan. Ya, Oke. kita cek dulu suhunya. Berapa Mas? 35,3. Oke, 35,3. 35,3. Ini ada kaos ya, kaos dari Pak Edi ya, sama Kak Ita ya. Oke, dengan Mas siapa ini? Agus. Mas Agus bagi apa? Tiketing ya? Ini petugas loket tiket. Oke, bukan petugas kebersihan. tiket apa? Di tiketing ya, loket atau kebersihan juga ya. Ya. Dan ngomong-ngomong nih Mas, kita belum ngasih tahu ke pemirsa berapa Mas HTM harga tiket masuk ke wisata ekowisata alam Tenjomoyo. Tiket masuknya 4.500 itu sudah termasuk dasar harga. Berarti 4.500 itu flat weekday atau nanti kalau tanggal merah atau weekend atau hari libur berbeda lagi harganya. Flat ya? Iya. Oke, flat pemirsa 4.500 ya tiket HTM di ekowisata Tenjomoyo Semarang Jawa Tengah ini cukup murah ya, murah meriah. Ya. Oke. Mas Agus, saya pinjam Pak Hari dulu ya untuk mendampingi penelusuran kita di ekowisata alam Tenjomoyo sendiri. Oke. Ya, Tenjomoyo. Monggo Pak Hari Ya. bisa dijelaskan ke pemirsa bahwasanya Tenjomoyo sendiri ini apa sih? Kok tadi ada konsep wisata alam? Monggo Pak Hari. Ya, terima kasih. Konsep Tenjomoyo ini sekarang adalah ekowisata ya. Ekowisata ya. Ekowisata salah satu tempat ruang terbuka hijau yang ada di Kota Semarang, yang dimiliki oleh Kota Semarang, yang dulunya ini menjadi salah satu kawasan Bonbin. Bonbin, Bonbin oke. Kota Semarang. Jadi Dulu, cikal ya. bakal ya, cikal Dulu bakal cikal dulu bakalnya sebelum Bonbin.
TBRS ya atau Ya, Wonderia. dulu pernah di Wonderia atau di TBRS. Terus singgah ke sini. Terus ke- tahun 2006. Ya. Ya, tahun 2006. Heeh. Ya, sekitar tahun 2006 dengan pertimbangan kontur tanah dan banjir waktu itu ya, cuaca alam cukup ekstrim sehingga untuk keselamatan hewan-hewan ini koleksi hewan terus akhirnya dipindah di Mangkang. Mangkang. Yang saat ini sudah menjadi Semarang Zoo. Semarang Zoo. Nah, Tadinya di sini saya taunya Bonbin. ya dulu Ya. orang di sini terkenal dengan Bonbinnya Kota Semarang di sini sebelumnya kalau- di TBRS. Ya. Kalau di Tinjomoyo ini dulu saya pernah masuk. Oh iya, Ya pernah pernah, masuk ya? tapi kapan ya? Itu waktu acara pemotretan, Pak. Oke. Ya dulu kan saya ikut agensi model gitulah. Waktu Ya. pemotretan di sini saya juga makanya tahu Tinjomoyo Ya. ada kebun binatang, tapi sekarang makanya kok udah Ya. nggak gabung lagi sama Bonbin dan ternyata Bonbin sudah dipindah lagi Pindah di ke Mangkang. Ya Nah, betul. berarti Nah, sejak tahun itu, sejak tahun 2006 yang dulunya ini Bonbin akhirnya menjadi sebuah satu konsep dengan ekowisata. kok wisata. Ya dengan tentunya dengan tumbuhnya vegetasi, populasi hewan-hewan masih terpelihara di sini. Tiap pagi kita pasti mendengarkan suara-suara burung-burung berkicau itu masih. Ya ini sebagai paru-parunya hutan Semarang? kota di kota Semarang. Ya jadi kalau pagi-pagi ini aktivitas berolahraga. Nah cuacanya cukup rindang, sejuk. Apalagi habis-habis hujan gerimis itu wah suasananya enak sekali, segar. Enak ya? Segar ya, Pak, suasananya ya? segar. Kalau Masih kita asri ya, masih asri. asri. Masih asri, oke. Jadi kalau pagi ini kita olahraga. Oh banyak atau Pak. jalan banyak. Para apa namanya pejoging kalau pagi pasti kesini ya Pak ya? Ya. Atau goeser ya Pak? Ya. Para pesepeda. Sebelum pandemi ya, Mas. Sebelum pandemi ramai. Tinjomoyo ini digunakan untuk olahraga, rekreasi, jalan kaki, bersepeda. Teman-teman komunitas juga menyelenggarakan kegiatan pameran burung. Ya, boleh disut Mas. Nah. Ini ada tulisan Pasar Semarangan Tinjomoyo. Ini pasar Semarangan Tinjomoyo yang saat ini memang karena di masa pandemi ini belum bisa untuk kegiatan berkumpul-kumpul, jadi untuk sementara kita batasi dulu. Oke. Begitu juga kegiatan ini Lomba burung. lomba burung atau pameran burung berkicau oleh teman-teman komunitas untuk sementara Di hold dulu sementara ya? kita batasi Ya, dulu. di hold ya, Ya, di stop kita dulu di ya. dulu. Oke. Dan insya Allah nanti kalau sudah kegiatannya sudah normal kembali, Baru- ya kita bisa jalan, ya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, Iya, Mas. iya. Nah, dengan protokol kesehatan yang ketat, kita bekerja sama dengan koordinasi dengan Kapolsek Iya. Gunung Pati di wilayah Sukoharjo ini masuk wilayah Kecamatan Gunung Pati. Kita selalu ada kegiatan, pasti kita berkoordinasi ke Polsek. Nah, selain kegiatan komunitas-komunitas yang ada di Tinjomoyo ini, selain Tadi burung itu lomba juga burung, terus Pasar nah, Semarangan. kita mengangkat lagi kegiatan olahraga rekreasi dengan teman-teman komunitas panahan tradisional. Ada juga. Di Tinjomoyo juga ada. Terus ada komunitas airsofter, komunitas airsofter di Kota Semarang juga softgun ada. itu ya, Airsoft softgun gun, ya. Ya memang kita untuk konsep ekowisata ini memang kita lebih banyak keterlibatan komunitas. Ya karena ini luasnya cukup luas daripada PTD yang lain Ya, yang PTD dimiliki yang oleh lain. pemerintah Kota Semarang. Ini tempat wisata Tinjomoyo ini luasannya 57,5 hektar, Mas. Oke, pemirsa, 57,5 hektar. 57,5 Luas dari cukup luas. Tinjomoyo ini, oke. Dan pemerintah kota terus mengadakan kegiatan inovasi pengembangan sarana prasarana atau wahana-wahana Ya. yang saat ini nanti bisa kita lihat, yaitu adalah wahana jalur jogging track atau trekking. Ya, itu sudah dibangun oleh pemerintah Kota ya? Semarang ya Pak Hendi, Ya, Pak sudah Hendi. support ya. Itu untuk pengembangan ekowisata Tinjomoyo sehingga bagi pengunjung atau wisatawan terutama ini anak-anak muda Ya. ini bisa belajar atau berpetualang sambil belajar tentang ekosistem. Oke, berarti Ekosistem. ada edukasi ya Pak? Ada ya? edukasi Oke. di sini untuk mengenali vegetasi, tumbuh-tumbuhan. Di sini ada apa saja. Terus tentang lempeng bumi, pergerakan bumi, dan juga sangat menantang juga ketika kita itu
belajar untuk mencari jejak dan sebagainya lah. Oh, ada, Pak. Itu seringkali adik-adik dari pelajar-pelajar itu mengadakan kemah di sini. Kemah ya, Pak. Camping ya, Pak ya. Melakukan, ya, camping di sini beberapa waktu, beberapa hari untuk mengikuti kegiatan semacam penelusuran jejak-jejak itu di jalur yang sudah disediakan. Nah, hanya ini masih situasi pandemi ini, jadi kegiatan ini masih belum bisa kita jalankan. Setelah nanti pandemi ya mungkin baru kita Ya, baru diaktifkan lagi ya, Pak ya. aktifkan lagi. Oke, jadi Cukup ramai di Tinjomoyo, Mas, apalagi kalau kegiatan event-event. Mm-mm. Kegiatan event-event dari komunitas-komunitas tentunya ya. Mm-mm. Musik yang bisa tampil di sini semua. Itu biasanya diagendakan setiap hari apa, Pak? Weekday, weekend? Weekday biasanya. Berarti malah weekday ya? Nggak di weekend ya? Ya, Nggak di kalau Sabtu Minggu ya? Otomatis kalau Sabtu malam Minggu itu pasti sudah ramai. Oh. Nah, justru kalau kegiatan event itu Ah, pasti kita di hari selenggarakan biasa hari malahan biasa. ya? Oke. Jadi Ya. beda ya, Pak ya? Nah, itu sangat diminati oleh kaula muda ini terutama ya. Oke. Terutama kalau ada musik, konser dan sebagainya event lah ini pasar Tinjomoyo ini pasti Rame? banyak yang jualan. Iya. Nah, Dan ini UMKM setempat ya, Pak? ini memberdayakan masyarakat. Ya, UMKM ya, Pak? Setempat ya? Ya, di Oke. setempat, dan ini semua pekerja yang Jualan? jualan pedagang-pedagang ini mayoritas dari warga RW 8 Iya, di sini di makanya. Tinjomoyo. Berarti setempat ya, Pak ya? Iya, betul, ini setempat. Oke. Nah, ini kami tunjukkan kemarin pembangunan wahana jalur trekking, Mas. Mm-mm. Ini jalur trekking ini cukup menantang juga. Ini, Pak? Iya. Oh. Ini mulai startnya Nah, ini Mas, dari sini. tulisan Tinjomoyo Mas, maksud dulu Mas. Ya, boleh. Nah, ini sama ada rusa ya, rusa apa? Ini apa patung rusa ini. Ya, rusa kan bener ya? Ya. Nah, itu kita lagi di Tinjomoyo ya pemirsa. Ya. Oh, ini ada dana juga, boleh di situ Mas. Boleh, ini Ayo ini wisata adalah ke peta. Semarang. Oke. Ya, ini adalah petanya. Ini posisi kita berada di sini. Heeh. Kita kalau menelusuri rute Shelter. shelter ini itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam ya. 2 Wah, jam. 2 jam. Kalau jangan nanti batal puasa kita, Pak. Jangan kita lagi puasa. Nggak usah asik lihat aja ke pemirsa Ya. biar tahu ke penonton ya. Nah, kita nggak usah ikut jogging, Pak ya. Nanti Ya. batal puasa kita, jangan, Pak. Ya, selain jalur trekking itu juga pemerintah Kota Semarang, Pak Edi Ya. memberikan support untuk memanjakan atau memfasilitasi pengunjung. Jadi ada shelter, ada toilet, ada kamar, itu fasilitas yang disediakan untuk kenyamanan para pengunjung, terutama para trekking ini. Tapi kok banyak sekali shelternya? No, 1 sampai 20 sel, 34 malah loh. Iya. Lah iya. Iya, memang tadi saya sudah sampaikan kurang lebih 2 jam ya kalau kita menelusuri Ini ya area perjalanan ini. trekking ini. Ya, kalau berkeliling keseluruhan ini sesuai dengan peta ini, jalur yang panjang juga monggo, dipersilahkan, jalur pendek pun juga bisa. Nah, ini nanti kalau sudah kegiatan mulai jalan kemah itu pasti sangat ramai, apalagi kalau untuk menelusuri jejak-jejak pengunjung nih, jejak-jejak trekking nih. Jadi boleh disebut Mas, ini area jogging track di Tinjomoyo. Dan ini nanti muter hutan ya, Pak ya? Boleh. Lah ya, ini maksudnya ada ini. Iya, masuk hutan. Nah, ini kan masuk di dalam hutan. ini kan apa namanya jogging tracknya muter hutan Gate-nya kan, Pak? masuk hutan. Masuk Iya, hutan. masuk Oke. hutan. Kalau bedanya, Pak, di sini masih dengan jalur trek yang bebatuan seperti Ya, ini inilah. bebatuan, ya. Nah, tapi Pak, nah ini kita kesini Pak. Bedanya sama jalur trek ini apa, Pak? Oh, Saya ini mau tanya dari tadi nih. Ya. ini bukan jalur trek, ini hanya jalur taman saja. Ini namanya Taman Kehati. Taman, oke. Ya. Oh ya Mas, boleh di situ Mas, itu ada tulisan Ini Taman ada Taman Kehati. Hmm, Pemerintah juga yang mengelola ini Taman Kehati sebagai ruang konservasi ya. Oke. Ya, makanya di papan Boleh pengumuman disebut, ini ya di papan pengumuman ini sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, undang-undang konservasi. Heeh. Setiap orang dilarang yaitu untuk berburu, menangkap, menembak, menembak, menjaring burung dan satwa liar di kawasan konservasi ini. Apapun itu ya, Pak. Apapun itu. Terus yang kedua, ini tidak boleh mengambil, menebang, merusak tumbuhan yang dilindungi di kawasan konservasi. Ini sudah jelas. Dan ada ancaman pidananya ya, Pak ya? Ya, sudah ada ancaman pidananya dan ini sudah dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. tahun 1090 tentang konservasi. Nah, ini sudah dilindungi. Jadi tidak
boleh melakukan kegiatan aktivitas untuk berburu satwa karena satwa tiap pagi itu Ya, menemani pasti dia kita berkicau ya. pasti berkicau dan kalau sore mungkin sesekali kita melihat burung elang itu terbang di atas di area ini. Burung elang Ada ya? suara melenggingnya itu khas sekali. Oke. Elang Jawa itu kalau tidak salah. Terus kalau itu sendiri Pak, ada tumpukan bebatuan itu mau diadakan apa itu situ Pak? Oh itu bukan teater arena mas, tapi ini adalah sebuah satu kemarin baru saja longsor karena cuaca sangat ekstrim ya, hujan deras, Terus Pak? terus angin kencang, ya, terus banyak karena sungainya ini sudah mengalami pendangkalan Heeh. sehingga tidak bisa menampung luapan sungai dari hujan itu sehingga terjadi sebuah satu longsor dan kemarin sempat mengikis di jalan aspal ini. Heeh. Nah, Lah terus tujuannya dikasih batu-batu ini Pak? Ya ini bronjong namanya. Ini bronjong ini supaya tidak terjadi longsor lagi. Oke, penahan ya Pak ya atau penyangga. Ya, Oke, penyangga. oke. Tadi tak kira panggung loh Pak. Saya itu. Ini tak kira memang panggung bentuknya dulu. trap ya kan. Iya, makanya. Bentuknya trap. Ini bukan panggung teater. Heeh, tak kira untuk panggung penonton. kok. Bukan. Ini Ah, iya. bronjong memang untuk menahan supaya tidak terjadi longsor. Longsor. Ya kemarin memang terjadi longsor. Beberapa bulan yang lalu memang hujan lebat ya? intensitasnya hujan tidak hanya di Tinjo Mayosi aja mas, bahkan di beberapa titik di wilayah Semarang dan di Ungaran Itu juga maupun ya. itu juga Oh ya. betul. Gedong Songo terutama, Ya, terutama sampai Gedong banjir Songo itu sampai ya, kemarin keren seperti itu. itu. Gedong Iya. Songo sampai banjir seperti itu, gila. Iya. Ngeri. Nah ini kemarin Oh sempat iya, boleh disut Mas? longsor. Boleh disut Mas, boleh disut. Nah ini pemirsa, jadi hasil dari dampak longsornya seperti ini ya, sampai jalan terkikis ya pemirsa. Keren, Ya. ngeri ya. Nah di sebelah depan itu Hmm. sering juga anak-anak muda mengadakan kegiatan itu pre-wedding atau foto-foto itu dan ini menjadi tempat favorit juga. Iya, ya, dulu saya foto di sini. Ya, Betul, ini betul. tempat favorit untuk anak-anak muda yang biasa melakukan kegiatan pre-wedding. Terus juga Camping. Camping. paintball. Oh, paintball. Paintball juga ini Ada ya? ada venue-nya ya, tempat bangunan-bangunan yang dulu pernah digunakan untuk dapur hewan. Ini Oh. bekas-bekasnya masih ada. Ini ya. Ya, dan memang ini ya seperti ini kondisinya memang itu menjadi menarik malah. Justru menjadi menarik bekas-bekas yang ada itu digunakan untuk spot foto. Saya masih ingat disitulah saya foto dulu pemirsa di Iya. bangunan tua itu ya. Saya Di foto di bangunan situ. tua. Ya, saya Iya. foto di situ, saya masih ingat dulu saya pernah foto di situ pemirsa. Mm-mm. Oke. Jadi untuk sobat wisata, sobat traveler Nusantara, manfaatkan waktu ya kayak kita ini lagi jam puasa kita karena kita jalan-jalan sore ya ngabuburit lah bahasa gaulnya Ngabuburit di ngabuburit. Tinjomoyo. Nah, jadi untuk kalian semua pemirsa penonton setia Ogi channel 091 tentunya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi kayak gini nih bermanfaat. Ngabuburit nggak harus kok ke mall, nggak harus di pinggiran jalan, nggak harus. Jadi cari tempat ngabuburit senyaman mungkin, seenak mungkin. Nah, jadi kayak kita nih, kita sekarang lagi menikmati wisata alam ya Pak Ari. Iya, betul. Nah, jadi apa ya? Ada faedahnya lah, ada manfaatnya. Kita puasa ya puasa, saya juga puasa, Pak Ari juga puasa. Mas Lai ya, Mas Lai ini kameramen juga puasa. Jadi ya manfaatkan waktu untuk mengisi waktu sebaik-baiknya. Jangan ngabuburit yang bikin kerumunan. Nanti pandemi nggak selesai-selesai. Jadi yang Iya, betul. kita harapkan itu agar pandemi lekas selesai. Jadi kenapa saya di sini? Kenapa saya ada di sini dengan Ogi channel 091 tentunya. Saya ingin membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia. Makanya dampak dari pandemi ini para pelaku wisata, para pengelola wisata ataupun manajemen wisata banyak berkeluh kesah. Makanya saya ada di sini Pak Ari. Ya. Jadi paham ya Pak Ari sekarang Ya. kenapa tujuan saya ada di sini ya Oke. karena Oke. saya ingin mengangkat ya atau mengembalikan eksistensi Ya. dari pariwisata di Indonesia. Dan di Seperti sini itu. suasananya cocok sekali. Suasananya tenang, rindang. Apalagi kalau dari aktivitas di Semarang bawah Mm-mm. itu sempat membuat pikiran kita penat juga. Mm-mm.
Nah, di sinilah tempatnya untuk Refresh otak. refresh ya, untuk jalan-jalan, Oke. untuk menenangkan pikiran, untuk cooling down dan sebagainya, dan itu sehat. Udaranya, oksigennya Bagus. bagus sekali. Sirkulasinya bagus. Oke. Wah, ini lagi apa namanya? Ada rombongan foto-foto ini. Ya, ini ada rombongan Iya. foto-foto. Ah, Ini maaf, saya cerita. Mas, boleh berkenan untuk kita liputan? Ini masih ngambil di sana itu. Oh, enggak apa-apa. Kita tanya jawab sebentar boleh? Ini dari mana ini? Dari Semarang aja. Semarang. Oke, dari Semarang. Oke, dari Semarang pemirsa. Lagi apa? Spot foto mereka. Oke, kita lanjut lagi kemana Pak? Ya, jalan naik ke atas ya, enggak apa-apa. Ke situ ya Pak. Itu area apa Ya. sih Pak? Itu Pak? Itu Gardu Pandang. Gardu Pandang. Ya, Gardu Pandang ini adalah juga spot menarik ketika pengunjung di sini ingin menikmati dan memanjakan diri berinteraksi dengan alam, dan di musim-musim tertentu Heeh. itu ada burung-burung yang berimigrasi di sini, Mas. Dan hinggap di area sekitar sini, sehingga kita bisa mengamati secara langsung lewat Gardu Pandang itu. Boleh Pak kita ke sana Pak? Boleh? Kayaknya keren Pak. Ya, boleh. Nah, nanti sekalian kita sampai atas kita closing. Boleh, Karena boleh. biar kita nggak terlalu lelah juga. Ya, kita nggak ini terlalu kita lelah lewatkan karena di sini. kita jalan terlalu jauh ini tadi dari opening jembatan sampai kita menelusur ke Gardu Pandang ini. Wah, Ya, keren boleh, ini. boleh. Berapa kali ini kita ketemu sama Gardu Pandang lagi nih. Kemarin ketemu di mana namanya? Waduk Jati Barang. Waduk Jati Barang, ya betul. Terus mana lagi ya? Menara. Menara. Wah, itu menara di pelabuhan kita naik. Oke. Terus di Kampung Pelangi Kampung kita Pelangi ketemu. juga ada, Sudah ya. Pak, sudah kita Oh, sudah ke sana. sudah kita ke Kampung Pelangi bertemu Aha. Gardu Pandang, dan kali ini Ah, ah. di Tenjomoyo pemirsa. Oke. Kita ketemu Gardu Pandang lagi. Jadi dari atas ketinggian kita bisa melihat apa nih Pak? Bisa. Di atas ketinggian nanti kita bisa lihat nanti spot-spot yang di bawah pohon-pohon rindang. Ini pas kebetulan populasi burung-burung Hmm? mungkin belum saatnya berimigrasi, Mas. Biasanya kalau sudah berimigrasi di arena sekitar ini banyak dihinggapi pohon burung-burung seperti blekok, kuntul ini. Oke. Spesies itu. Oke, ini ternyata Pak Hari juga Mhm. sangat keren ya, meskipun puasa kita ajak jalan-jalan tetap kuat ya nafasnya ya. Ya. Ada katak Pak ternyata, awas jangan diinjek Pak. Itu, awas Pak jangan diinjek. Ya, ya, ya. Ada katak, katak apa itu Pak? Ini saya kurang hafal namanya ini. Apa? Termasuk salah satu satwa penghuni. Ya. Salah satu satwa penghuni apa Tenjomoyo. Ya, ayo Oke. naik lagi. Ya, Masih oke. Satu trap ya. trap lagi. Oke, keren pemirsa. Kita sudah di atas ketinggian. Nah, ini dia. Sepertinya di sini biar adem Pak. Ya. Itu backlight nanti panas. Oke. Jadi pemirsa, sedikit banyak tadi Pak Heri sudah ngasih kisi-kisi ya. Mhm. Jadi bisa diulang Pak, tadi di Tenjomoyo sendiri itu ada apa aja Pak? Ya, untuk Burung, kegiatan lomba burung. Oh ya, untuk kegiatan aktivitas Ah. ini komunitas aktivitas pameran burung berkicau. Terus ada aktivitas untuk komunitas airsoft. Airsoft. Terus Pasar panahan. Semarangan. Nah, panahan, Pasar Semarangan. Nah, Ini terus- kalau sudah enggak pandemi nih. Nah, nanti. Nah, nanti ke depan next pasti kita akan ramaikan lagi pasar Semarangannya. Nah, Terus untuk camping, camping. Oh, ada Ya. camping ground ya, Pak? ada camping ground tadi kita lihat. Oke, camping ground. Nah, ini Terus? biasanya yang disukai anak-anak pelajar ini pagi, malam mereka mengadakan kegiatan camping. Camping. Terus menelusuri jejak itu. Nah, sekarang sudah kita bangun jalur trekkingnya. Ya, yang tadi ya jogging track ya. Ya, sudah ada jogging track, ada shelternya. Hmm. Tinggal nanti berkeliling sesuka yang jalur panjang ya boleh. Jalur pendek juga boleh. Oke. Sudah ada 34 shelter yang Shelter sudah ya, disediakan, sudah disediakan. dibangun oleh Pak Wali, Pak Endi. Ini Endi. Pak Endi ini luar biasa. Ya, keren. saya selalu sebut di setiap konten saya. Pak Edi matur suwun, Pak Edi Pak Edi ya. matur nuwun. Pak Edi matur nuwun sudah istilahnya sudah membuat Semarang sedemikian rupa lah ya. Sudah Ya. sampai sekeren dan sehebat ini. Oke, sekali lagi Semarang hebat. Semarang Semakin semakin hebat. hebat. Oke, Semarang semakin hebat. Terima kasih Pak Edi. Dan duet mangut juga ya, duet maut sama Pak Ganjar ya, Pak Ganjar matur suwun juga. Pak Ganjar matur nuwun, Pak Ganjar, Pak Edi, matur matur nuwun. suwun sudah memfasilitasi Semarang hingga sekeren saat Ya, ini. Bu Iin juga Ya, matur Bu nuwun. Iin ya, Bu Iin Ya, Bu dari Kepala Pemprov Dinas
Pariwisata ya. Matur Bu suwun. Kepala Dinas itu. Oh, Kepala Dinas, Ya, Kepala. Kepala Oke, Dinas Kebudayaan dan Kepala Pariwisata. Dinas. Bu In, matur suwun. Ya, Oke. itu selalu mensupport kami, Ya. memberikan motivasi kami, Iya, matur dan suwun memberikan pokoknya. pengarahan. Ini di masa pandemi ini memang harus ketat ya Ketat. dalam hal protokol kesehatan. Iya, betul. Tempat wisata silahkan dibuka, dan kemarin Tinju Moyo tanggal 5 September juga sudah reopening, dan kemarin keren Mas itu. Hah? Pada saat reopening itu kita menyelenggarakan dengan komunitas Panah panahan. ya. Panah. Jadi kita sediakan satu space untuk target dalam bentuk COVID itu supaya kita membidik sasaran lawan COVID. Lawan COVID. Nah, kita Oke. tetap semangat, bangkit, dan produktif. Betul. Nah, kita harus optimis. Satu lagi pemirsa lupa, Pak Heri juga lupa pasti satu lagi. Himbauan dari pemerintah, ojo mudik. Ya, Ya, itu ya. ojo Jangan mudik. mudik ya, jangan pulang kampung. Tapi ada slogan dari saya, ojo Ojo mudik, mudik. mending piknik. Wehehe. Masuk Pak, oke ya, keren ya. Itu slogan dari Ogi Iya. Channel 091. Ya terinspirasi dari Mas Lai tentunya ya, sang kameramen ya. Mas Lai kemarin bikin apa namanya jargon ya. Jargon saya sebenarnya ada Pak, nanti di, Iya. di closing saya kasih jargon, tapi itu jargon tambahan Pak. Oke. Jadi ojo mudik, mending piknik. Piknik, Karena himbauan dari pemerintah ya pemirsa, di tahun ini kita nggak boleh mudik lagi, nggak apa-apa ditahan dulu ya, karena memang mau gimana ya, memang pandemi juga belum selesai-selesai ya, belum ketemu titik temu sampai sekarang ya. Kita sabar saja, pasti ada waktunya kok, sabar aja yang pasti itu. Dan tadi kita bisa dengar ya nafas dari Pak Heri. Cukup terganggu juga ya. Nah, itu kita bukan settingan ya, kita real karena kita jalan-jalan sore ya, ngabuburit mengelilingi Tinju Moyo ini. Dan udaranya masih tetap sejuk. Ya, sejuk. Rindang, Makanya oksigennya banyak secapek sekali. kita setelah kita rehat di sini adem di bawah gardu pandang ini, ternyata langsung ya, langsung rasa lelah kita hilang. Serius Pak, saya betul. nggak bohong, sumpah. Betul, Padahal kita betul. puasa, kita ini semua di sini puasa, tapi ya kembali lagi karena apa namanya? Iya. Kita lagi berada di nuansa yang asri, sejuk-sejuk, atau lihat yang hijau-hijau lah, makanya sekarang kita jadi fresh lagi. Mungkin bisa disut Mas, ini area yang biasanya sering dihinggapi oleh burung-burung. Oh, Nah, biasanya hinggap di sini. tapi ini pada kemana nih? Ya belum musimnya berimigrasi. Oh, lagi terbang. Ya, mungkin di suatu tempat dari terbang, nanti, nanti transit di sini. Singgah lagi di sini Ya, nanti ada Oke. burung-burung yang biasa hinggap di sini. Nah, kita bisa menikmati langsung berkomunikasi di sini. Oke. Banyak yang biasa dihinggapi burung-burung. Pasti di sini, makanya kita bangun spot untuk Gardu pandang. gardu ya? pandang. Oke, keren. Keren pemirsa, gardu pandang di Tinju Moyo keren. Jadi apa sudah dijelaskan ya sama Pak Heri, dengan Pak Heri bahwasanya ada apa saja di Tinju Moyo, kalian sudah tahu. Agar kalian lebih penasaran lagi, nggak cuma denger dari cerita versinya Pak Heri, kalian jangan cuma nonton di layar HP, jangan cuma nonton di YouTube, langsung datang ke Eko Wisata Alam Tinju Moyo, Semarang, Jawa Tengah. Rasakan sensasi alam, Ya. bersahabat dengan Oke. alam. Mantap. Back to nature ya, Back to nature. Back to Ya. nature. Langsung ya rasakan, kalian kesini ke wisata Tinju Tinju Moyo, Moyo. Semarang, Jawa Tengah. Murah meriah, 4.500 per kepala atau per orang. Yes. Monggo Pak Hari badhe wonten tambahan atau pesan untuk pemirsa supaya apa berkunjung Oke. ke sini atau apa monggo. Iya, terima kasih pada kesempatan pada siang hari ini yang cukup rindang, suasana sejuk masih terasa. Di tempat ini di Gardu Pandang Ekowisata di Hutan Wisata Tinju Moyo, kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa YouTuber, ya jangan lupa nanti tetap di subscribe. Jangan lupa nanti di subscribe, berikan sebuah satu masukan atau saran yang sifatnya membangun. Jangan lupa di tengah masa pandemi ini kita tetap aktif, produktif, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, ini adalah sebuah satu hutan yang bisa memberikan sebuah satu kontribusi oksigen, dan ini menjadi paru-parunya kota Semarang. Ya, cukup menyejukkan ketika kita berada di sini. Maka dari itu kami menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian populasi hewan yang ada di hutan wisata Tinju Moyo, baik itu burung sejenis unggas atau sejenis hewan-hewan yang ada di sini. Ini semua adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta. Jangan diganggu, biarkan mereka lestari. Dan juga pohon-pohon ini menjadi sebuah satu daya tarik tersendiri ketika kita akan melakukan kegiatan trekking, dan ini akan memberikan kontribusi oksigen yang sangat luar biasa untuk kesehatan kita semuanya. Terima kasih.
dari Hutan Wisata Tinjomoyo dengan Ekowisata Tinjomoyo. Sampai jumpa kembali dan kami tunggu kehadirannya untuk berkunjung di Hutan Wisata Tinjomoyo. Salam wisata dan salam lestari. Hutan Wisata Tinjomoyo. Oke, itu dari Pak Heri pemirsa. Keren ya. Wah, penyampaiannya ke pemirsa harusnya nangkep ya tadi ya. Karena beliau ngomong juga begitu tegas dan lantang ya tentunya. Kalian juga harus nangkep. Jadi itu pesan dari Pak Heri, kalau pesan dari saya tetap ya, jangan cuma nonton di layar HP, jangan cuma nonton di YouTube, langsung datang rasakan sensasi bersahabat bernuansa dengan alam di Ekowisata Alam Tinjomulyo, Semarang, Jawa Tengah. 4.500, saya ulang lagi 4.500 tiketnya per kepala atau per orang. Cukup murah meriah. Oke pemirsa, saya akhiri ya, saya tutup penelusuran Ogi channel 091 di wisata Tinjomulyo ini, wisata alam Tinjomulyo ini. Tetap ya, salam hangat Ogila Balap 091. Ojo lali piknik ben pikiran ora panik. Oke bosku. Keren.